ada kode nggak biasanya untuk misalnya laki-laki jadi satu, perempuan jadi dua, ada gitu nggak? Nah itu data pasien nggak dapat namanya. Data pasien yang kamu kumpulin serum itu laki apa perempuan nggak ada emang datanya. Data pasien itu yang bapak bilang karakteristik pasien. Karakteristik pasien yang diambil serumnya untuk full serum itu loh, kan punya karakteristik. Ada 30 pasien, umurnya berapa, ada jenis kelamin, ada umur, ada apa lagi. Ada parameter tuh namanya variabel-variabel. Ya, masih belum paham juga yang ini. Nah, terus kamu processing datanya nanti pakai Excel atau pakai PSS. Nanti baru entry data di cleaning, ya kan? Terus ada transformasi enggak? Kalau enggak ada ya enggak usah, tapi tetap dibuat ininya. Tidak ada perlakuan ini gitu, enggak ada transformasi misalnya. Tahu kan ada transformasi mengubah variabel kategorik menjadi numerik atau sebaliknya. Mengubah nilai dari satu variabel itu namanya transformasi. Kalau mengubah dari kategori menjadi angka itu namanya kode, coding namanya. Ya, terus ada yang baru analisis datanya tadi itu pakai itu. Ya, nah sekarang yang masih nggak ngerti di mana kamu tanya sekarang daripada ntar bingung. Nah, oh, soalnya tinggal minggu lagi loh. Tadi perlakuan udah ya, perlakuan sampel kamu 16 kali minimal kamu jadiin 25 kali. Sesuai dengan 25 hari kerja, udah kan, udah beres itu kan. Pakai itu, nggak usah pakai yang si T independen tadi. Ya, kalau T independen itu kalau misalnya pasiennya lebih dari satu lah, kamu sampelnya kan cuma dua, jadi nggak usah pakai rumus itu, pakai ini. Dan yang lainnya gimana? Ya, judul. Kan Bapak udah ngasih di itu, kamu nggak pernah baca sih ya di Google Classroom ya? Ah, percuma Bapak udah buatin nggak dibaca-baca. Lah, ini ketemu nggak Rin, di Google Classroom Bapak, Rin? Hah? Masa nggak ada? Ya, Google Classroom ya. Di Google Classroom apa Canva dulu? Ya. Ya, tadi kan judul bab satu, bab 2, bab 3, udah daftar pustaka, udah gitu aja. Hah? Nah, iya, poin-poinnya aja. Kayak gitu aja. Hmm. Apanya? Minimal 25 slide. Hmm. 20 atau 25. Nggak mungkin 10 menit. Ya tinggal baca aja 20 menit, satu slide setengah menit kan bisa. Iya, tinggal kamu, kan namanya PowerPoint tuh poin-poinnya aja yang kamu sajikan.
Ya iyalah, masa nggak disertai. Iyalah. Ya iyalah, kan namanya pembimbing, harus membimbing. Ya, tapi kalau kamu salah juga masih salahin lah, orang udah dikasih tahu masih salah. Kamu salah ya salah. Ini Bapak share ini. Nah, misalnya ini, Bu Menteri lah. Nah ya, judul nih misalnya seminar proposal judulnya apa gitu ya. Terus nih kasih, boleh. Nggak harus formal. Boleh, boleh nggak apa-apa. Yang harus formal tuh ya. Nah terus ini latar belakang, kalau bikin ya. Terus misalnya latar belakang, bikin boleh bikin dalam bentuk gambar ini biar cepet. Nanti kamu tinggal ngomong. Ah, boleh. Oh, kamu di sini. Nah, satu tentang apa nih? Kamu misalnya ini ditampilkan coba ya misalnya. Tampilkan. Ya, penuh. Biar dulu ring apa share, udah Bapak share ini dulu linknya ini di grup. Mm-mm. Ya, grup WA nih Bapak share lagi ya. Contoh atau Canva. Kamu boleh PPT atau Canva ya. Seminar proposal ya. Tuh, buka nggak coba? Ini kok ada dua nih. Sorry, sorry nih. Sorry. Pencet dua kali. Tuh, coba bisa buka nggak? Kalian tuh. Ya. Jadi Bapak udah share belum sih? Ini udah ya? Hah? Bisa? Hah? Mau coba coba. Perhatikan. Hanya yang dapat, oh ya sorry, sorry. Yang punya tautan ya. Udah coba. Udah. Punya tautan bisa lihat aja. Udah, ya.
Bapak udah kasih tuh kalau kamu lihat di WA grup tuh di itu di link tuh ada tuh berapa tanggal berapa tuh dulu tuh ya. Dah gini ya. Jadi latar belakang kamu bikin boleh bentuk gambar-gambar gini aja terus identifikasi masalah kayak gini ya. Yang satu, yang dua itu apa gitu kan. Terus mappingnya kamu rekam variabel ini apa yang misalkan variabel nanti kamu sebutin variabelnya ini gitu ya. Contohnya nih kriteria yang diteliti, pemilihan lokasi penelitian, penetapan peneliti gitu. Pembatasan masalahnya apa? Di contoh pembatasan masalah, karakteristik sampel. Kamu karakteristik sampelnya apa sih, Taisa? Karakteristik sampel kamu. Ada dua tadi. Nah, yang full serum kasih lagi karakteristik dari apa tadi. Ya, ini tujuan penelitiannya, ya kan, tujuan umumnya, ya, manfaatnya, ya. Ini ruang lingkup penelitiannya, ya. Ini cari penelitian yang relevannya ini gitu ya. Cari tinjauan pustaka, metode, boleh, boleh, ya. Ya, loh. Ya, ini lagi ada bimbingan siapa nih ya? Lagi bimbingan, lagi bimbingan proposal skripsi. Ini siapa, maaf, ini siapa? Ya, kenapa? Oh ya, nanti ya, di sini ya setengah empat ya. Ya, setengah empat itu jam berapa nih? 10 menit lagi ya. 10 menit. Ya. Ya, mau nanya apa? Iya buruan, mau nanya apa? Nanti. Iya, jangan diem nanti. Jadi share dong, enggak, hmm? Kamu bisa nge-share kan? Hmm? Ya gimana? Udah di sini masih lama. Udah kalau gitu langsung itu aja. Bukan dia kasih di drive. Kan ada itunya di sini. Ini HDMI-nya di sini. Kamu ke sini karena itu terbatas panjangnya.
Bukannya bisa tanpa harus ke situ? Ini bisa. Ini nanti kalau mau di print yang halaman sampul depannya dibikin putih ya, dan nggak ke print biru gini. Di hidden, di hidden. Ini kan biru nih, di hidden biar nggak ke print. Ya yang hidden itu loh. Itu kan hidden buat di kiri itu, buat di navigasi. Jangan di delete. Ya, iya, itu makanya Bapak kasih warna biru tuh supaya kamu lihat bahwa ini untuk heading. Hah? Pokoknya yang biru tuh untuk heading itu jangan dibikin ini. Itu lain lagi. Itu lain lagi, nggak diputihin. Ini kamu dua kan spasinya? Ini dua spasinya ya? Berarti ini kamu ini uh, sampel veritas ini, ya kan? Ini kan satu sampel diperiksa dua kali kan? Intervensinya itu penundaan kan? Nah, benar ini. Tapi alat ukurnya sama kan? Sama metode analyzer kan? Nah, hmm. Tapi kamu udah tas sekunder, udah tas primer kan? Ya, terus? Berarti kan saya ini pakai ujinya uji table pasangan ya Pak? Iya, benar. Ini bikin tiga itu deskripsi data Univar itu nggak usah dibikin deskripsi data apa. Univar itu udah pasti satu ya. Pembatasan. Kecuali kamu nggak ngerti Univar itu satu. Deskripsi data Univar dependen satu hemoglobin. Maksud itu deskripsi data hemoglobin. Itu data apa maksudnya? Ya hemoglobin yang ditunda atau yang langsung. Kalau dua-duanya berarti nanti akan ada dua variabel. HB1, HB2. Ya enggak? HB1 apa HB2 ini? Makanya. Itu namanya kan kalau kamu univariat, kan kalau univariat kan artinya satu. Nah, Bapak tanya, ini variabel yang HB berapa? Nah, HB2-nya mana? Enggak. Kalau bivariat itu gabungan antara variabel A dengan variabel B. Variabel A, variabel B umumnya variabel kategori sama variabel numerik. Misalnya kadar HB itu variabelnya HB sama jenis kelamin. HB laki sama HB perempuan. Itu bivariat. Yang satu kategori jenis kelamin, yang satu numerik, hemoglobin. Itu bivariat. Kalau dua HB itu bukan bivariat karena sama-sama hemoglobin satu satu variabel.
Cuman variabel satu kan kamu tadi hemoglobin itu ada dua data nih. Data yang langsung diperiksa sama yang ditunda. Bapak tanya, ini yang langsung apa yang ditunda? Mana tulisannya? Kan ini kan satu. Ini hemoglobin yang langsung apa yang ditunda? Yang mana tulisannya? Yang langsung mana? Terus hematokrit itu yang langsung apa yang ditunda? Leukosit yang langsung apa yang ditunda? Awalnya saya berpikir gini Pak, itu kan karena ini untuk yang dependennya Pak. Ini pikiran saya ya Pak. Terus ini yang di poin kedua mengatakan terus sini variabel independennya ada dua perlakuan. Ini yang langsung macam independennya. Perlakuan itu bukan gitu. Itu namanya itu ini kan kelompok sampel. Kelompok sampel berpasangan itu artinya ada intervensi. Ya, yang satu ditunda, yang satu enggak. Itu kan intervensinya ditunda. Kalau perlakuan itu kayak tadi nih, dia melakukan yang apa namanya? Yang satu misalnya dikasih ferritin, yang satu enggak. Itu pada pasien, perlakuan pasien, bukan perlakuan sampel. Kalau perlakuan sampel itu misalnya yang darah satu itu kamu ditambah apa, ya kan? Nah itu tapi gini, ya. Jadi saya buat itu Pak, dipandang satu HB yang enggak. Nih sekarang kan karakter sampel itu kan kayak apa siapanya, kok kamu masih begitu juga sih nggak ditulis apa siapanya tuh? Kenapa masih begini? Ini kan outline dari Bapak ini. Nomor satu, itu kamu nggak beresin itu nomor satu. Sekarang saya tanya, sampel kamu tuh apa? Darah dari siapa? Darah itu kan darah orang. Nah, berarti itu karakteristik darah atau karakteristik orangnya? Kalau saya kan yang saya ini sebenarnya darahnya Pak, bukan dari orangnya. Ya enggak lah, namanya karakteristik sampel itu adalah pasiennya lah. Kamu meriksa darah itu atas dasar apa? Atas dasar VPPL dari dokter kan? Itu yang langsung kamu terima emangnya darah? Kan orang yang kamu terima pasien. Ngerti? Kamu terima pasien berupa barang, darah, atau berupa orang? Siapa? Nah, berarti siapa? Bukan apa. Nah, kalau dia tadi nih apa nih dia nih? Si Siti. Siti dia menerima barangnya udah berupa serum. Tetapi ketika dia bikin full serum, dia dari orang. Nah, itu yang Bapak tanya, karakteristik pasienmu gimana? Bentuk full serum itu. Apa beda kamu full serum dengan yang dia? Ayo. Dan karakteristiknya ada yang sampel dari serum komersil, ada yang karakteristik pasien untuk full serum. Betul nggak? Nah, jadi dia punya dua karakteristik berbeda untuk sampel kan? Sampel serum sama sampel full serum. Karakteristiknya kan orang ya nggak? Tadi dibilang 30 orang ya. Kalau kamu periksa HB, HB kan dari darah. Darahnya itu orang siapa? Kan pasien. Mana karakteristiknya? Ya masa nggak ada sih data identitas pasien di FPP kan minimal nama, nomor rep, nomor itu kan harus ada itu. Ya kamu mahasiswa itu punya NIM nggak? Punya nomor registrasi nggak? Masa orang periksa lab nggak ada nomor registrasi, nggak ada nomor lab.
Sama seperti kamu medical record ya, punya nggak nomor medical record? Nah punya, maksudnya nggak punya nomor lab. Berarti karakter pasien kamu tuh punya apa di sebagai pemeriksaan orang lab ke lab tuh? Kan pasien, FPPL itu apa minimal? Kan tiga. Ada nomor registrasi, sama nama identitas pasien. Identitas pasien itu apa? Nama, jenis kelamin, umur, alamat kan gitu kan? Atau tambah lagi diagnosa kan? Itulah kamu mana ini? Maksud cuma berdasarkan apa, siapa, di mana, kapan lah kamu jelasin di sini. Aduh, yang mana ini? Siapanya nggak tahu. Jenis kelaminnya. Nah, kan berarti kan di mana ke tuh di puskesmas atau di laboratorium puskesmas kan gitu tuh di mananya tuh. Di mananya kamu hapus kan udah ada nih di laboratorium puskesmas Gembor Kota Tangerang tahun berapa kan gitu. Nah, terus siapa? Oh, pasien. Ya kan pasien tuh berarti kan kartis pasien kan. Bagian kartis sampelnya itu dalam kurung kan pasien tuh. Nih, sampel penelitian dalam kurung. Nih, kamu tahu nggak bedanya sampel sama spesimen, Rolina? Nah, kamu bilang tadi sampel kamu darah. Itu spesimen. Sampel itu bagian dari populasi. Iya, spesimen itu yang kamu ukur. Itu spesimen. Makanya Bapak di awal tadi ngomong tuh yang apa bedanya sampel sama spesimen, apa bedanya dengan populasi. Itu masih nggak paham juga udah minggu pertama ini berkali-kali Bapak bilang, ya ini online Bapak nih nggak diapa-apain ini berarti nih. Ya, jadi bagaimana kartu pasien kamu ini berdasarkan apa tuh nomor labnya gimana? Kalau di kamu periksa lab itu ada apanya? FPPL-nya itu datanya. Nggak ada nomor. Nggak ada nomor. Yakin nomor nomor antrian nomor apa gitu? Kamu kan bikin nomor lab sendiri. Ya udah kalau nggak ada berarti ada namanya nggak? Ada jenis kelamin nggak? Ada umur nggak? Mana? Ya udah tuh berarti apanya tuh ganti tuh dihapus. Ya itu kan udah ada nama tuh udah dihapus tuh. Kamu baca dong tuh. Ih, Raulina nih. Kamu hapus yang di mana sampai nama tuh dihapus tuh, sampai kapan tuh. Nah, itu kan usia mana? Kamu masih bab satu aja nih Raulina nih nggak beres-beres. Duh. Nggak usah pasiennya kan dari itu, Neng. Neng, bagaimana karakter sampel penelitian dalam kurung pasien? Pasien puskesmas kamu itu gimana? Dah, itu ya. Terus apa lagi tuh? Habis usia, maksud, hah? Darah itu spesimen. Kamu nih ngomong lagi darah lagi. Jangan pokoknya kamu jangan itu dulu. Periksanya mana nih? Tes habis kan ini pasien nih mau periksa ke lab. Ada ini mau periksa apa dia? Terus perlakuannya apa?
Nih, jenis perlakuan tuh di situ berdasarkan periksa lab kan. Kamu kalau datang itu cuma usia doang, nggak ada parameternya. Pemeriksaan laboratorium kan, ya mana itu parameternya itu tes laboratoriumnya mana itu? Berdasarkan nama, jenis kelamin, usia, jenis tes laboratoriumnya mana, jenis tabnya. Nggak mungkin kamu dapat belangko kosong doang gini. Terus masa kamu tiba-tiba mengukur HB HT-HT di sini nggak dicontreng. Yang dicontreng apa di itunya FPPL-nya? Ini di awal loh nih, Rorina. Udah berapa bulan yang lalu ini. Dan jenis pemeriksaan laboratorium. Sama apa lagi kamu tadi? Hah? Perlakuannya mana perlakuan? Kamu bilang tadi ada jenis perlakuan. Hah? Oh itu kamu mau itu jenis perlakuannya. Oh ya itu data. Katanya perlakuannya pemeriksaan langsung sama ditunda. Kalau data gini kamu seolah-olah data sekunder. Iya, variabel independennya itu adalah apa namanya jenis perlakuan, bukan kelompok jenis perlakuan. Kalau tanda tanda titik dua itu jangan pakai spasi ya. Enggak, spasi ke kiri ya. Itu yang independen titik dua itu nggak pakai spasi. Kamu sama titik itu pakai spasi nggak? Tanda baca itu apa aja, Rolina? Tanda baca. Nah, ini kok kamu pakai spasi? Titik satu, titik dua, titik tiga itu kan tanda baca itu. Ih, udah, cuma satu itu. Udah itu variabelnya, jenis perlakuan. Hmm, ya salah. Kan kalau kamu itu ini sebetulnya kayak yang itu tuh masuk di dalam nomor A itu karakteristik itu masuk di karena yang atas itu adalah independen semua itu. Ngerti nggak? Jadi masuk pada karakteristik sampel sama yang A itu sebetulnya udah sama dengan independen. Kalau kamu mau bisa begini biar ngerti, silakan Bapak bilang gitu. Apa pakai ya itu nih? Hapus nih ya itunya. Sekarang Bapak tanya, B itu perlakuan apa? Yang B itu kamu baca keras-keras. Terus, kok hasil orang belum diperiksa kok ditambah hasil? Sampel itu apa? Sampel kamu, pasien. Yang Bapak tanya, variabel jenis perlakuanmu itu apa? Yang mana bacaannya? Mana bacaannya periksa langsung dan tidak yang ditunda mana?
Itu nanti sebenarnya ini neranginnya di definisi operasional, ngerti? Saya banyak tanya kayak jenis kelamin. Masa kamu harus tulisin ini jenis kelaminnya laki dan perempuan? Kenapa yang jenis kelamin itu kamu nggak tulis laki dan perempuan? Ya, kenapa? Itu variabel namanya. Variabel itu belum ada hasil ukurnya. Jadi kamu udah variabel itu udah jenis perlakuan. Ngapain kamu tulis yang ding gitu? Nggak usah. Kamu tahu variabel nggak sih, Raulina? Aduh, Raulina, Raulina. Aduh, ini masa bab satu loh. Bab satu baru sekarang masih bingung. Kalau variabel itu nggak usah dikasih tahu hasil ukur. Misalnya variabel itu jenis kelamin, usia, ya kan, warna kulit, itu namanya variabel, ya. Jenis perlakuan itu variabel. Ya udah, itu udah variabel tuh jenis perlakuan. Nah, yang Bapak tanya justru tadi yang variabel berdasarkan perlakuan itu adalah bagaimana deskripsi data HB1, HB2, HT1, HT2, Leko 1, Leko 2, R1, R2. Nah, itu masing-masing. Satu itu melambangkan langsung, dua itu melambangkan ditunda. Kamu mana coba? Di univariat, uni kan satu dari bilang tadi. Kamu periksa HB ada berapa hasilnya berarti? Dua dong. Dua HB yang langsung sama HB yang ditunda. Sekarang Bapak tanya, ini kamu yang C itu HB apa itu? Ya mana satu dan duanya? Ya kalau itu namanya HB satu namanya udah dua variabel, jadi nggak usah pakai lagi univariat. Kalau kamu tulis univariat, itu berarti satu variabel. Ngerti? Jadi gini, makanya kamu nih kalau nggak ngerti begini nih, bagaimana diskusi data HB1 dan HB2 misalnya. Nggak usah lagi kamu tulis data variabel dependent, berarti kamu nggak ngerti itu berarti variabel. Nah, ya beresin dulu ya bab satu ya, Rolina ya. Ini udah jam setengah 4 nih, Bapak ditunggu. Iya, tapi nggak pernah nanya tiap kali bertemu ya. Nggak pernah nanya, diem aja Rolina. Kalau bingung nanya, dicatat Rolina. Dicatat apa itu variabel. Iya, habis ini orang udah selesai mau bab 3 ya. Ya udah yang lain jalan aja terus. Kenapa? Bapak sih yang penting itu aja. Jangan cuman contreng-contreng tapi nggak ngerti. Berarti kalau dia bab satu masih masih yang lainnya gimana tuh? Jadi kalau Bapak udah ngasih outline-nya itu variable dependent, jangan ditulis variabelnya itu juga ya. Jangan ditulis. Jadi variabel dependentnya udah kamu tulis variabel dependent ini adalah hemoglobin satu, hemoglobin dua, itu udah variabel independen gitu loh. Kayak yang misalnya tadi Bapak, bagaimana karakter yang pembuktian apa, siapa, di mana, jangan ditulis lagi. Itu kan kalian tuh mikir, ini apa sih, maksudnya apa? Ini barang, di serum. Barang, aku sama juga.
sama spesimen. Nah, iya. Nah, spesimen itu darah, urin, serum, itu spesimen.